Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amri, NIM 20030200031, Prodi Pendidikan Matematika kelas 1A. Mata kuliah Logika Matematika, dosen pengampu Dr. Nur Izzati SPD MSI, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester dengan tugasnya yaitu contoh soal dan pembahasan tentang materi converse. Nah, di sini saya berinisiatif untuk menjelaskan tentang converse secara garis besar dulu. Pasti teman-teman juga bingung kan, apa itu converse? Apa sih converse itu? Apa sih converse dalam matematika? Nah, jadi di sini saya berinisiatif untuk menjelaskannya. Secara garis besar, pengertian dari converse adalah perubahan suatu sistem ke sistem yang lain. Secara matematika, converse berarti balikan dari pernyataan implikasi atau pernyataan dasar. Intinya, converse itu adalah perubahan. Nah, sebagai contoh, kita buat implikasinya itu, jika Aini rajin membaca, maka Aini cerdas. Saya ulangi, implikasinya atau pernyataan dasarnya, jika Aini rajin membaca, maka Aini cerdas. Nah, bagaimana dengan converse-nya? Converse-nya itu balikan dari implikasi. Nah, jika Aini cerdas, itu yang akhirnya, jika Aini cerdas, maka Aini rajin membaca. Seperti itu. Nah, jadi jika orang tua kita bilang, "Nak, kamu harus rajin membaca biar kamu cerdas." Nah, berarti logikanya orang tua kita ingin kita jadi anak yang cerdas, maka disuruhlah kita untuk rajin membaca buku. Nah, kita masuki ke soal yang pertama. Jika harga sembako di Tanjung Pinang murah, maka warga tidak marah. Saya ulangi, jika harga sembako di Tanjung Pinang murah, maka warga tidak marah. Nah, dari pernyataan itu, tentukan converse dari pernyataan di atas. Oke, yang A, jika warga marah, maka harga sembako di Tanjung Pinang murah. Jika warga tidak marah, maka harga sembako di Tanjung Pinang murah. Yang C, jika warga tidak marah, maka harga sembako di Tanjung Pinang tidak murah. Jika harga sembako di Tanjung Pinang tidak murah, maka warga marah. Jika harga sembako di Tanjung Pinang murah, maka warga marah. Ayo dipilih yang mana satu nih. Nah, kita masuk ke pembahasan soal nomor 1. Nah, di mana diketahui harga sembako itu kita simbolkan dengan huruf P. Warga tidak marah itu kita simbolkan dengan ingkaran ki atau negasi ki. Nah, mengapa harus menjadi negasi ki? Karena di situ ada kata tidak. Itu artinya warga itu membantah marah, artinya dia tidak marah. Nah, jadi jika kita buat simbolnya, jika harga sembako di Tanjung Pinang murah, maka warga tidak marah. Itu simbolnya P maka negasi ki. Oke, itu baru diketahuinya. Sekarang yang ditanya adalah converse-nya. Nah, jawab. Itu converse-nya adalah kebalikan dari pernyataan implikasi, di mana pernyataan implikasinya itu adalah P maka negasi ki. Itu converse-nya sama juga dengan negasi ki maka P. Jadi jawaban yang benar, jika warga tidak marah, maka harga sembako di Tanjung Pinang murah. Atau kalau menggunakan simbol negasi ki maka P, itu terdapat di jawaban yang B. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Soal yang nomor 2.
Nah, di sini kita sudah menggunakan XX ya, di mana soalnya berbunyi, diketahui sebuah pernyataan berbunyi jika X sama dengan 1, maka X kuadrat sama dengan 1. Maka tentukanlah konvers dari pernyataan tersebut. Nah, yang A, jika X kuadrat sama dengan 1, maka X sama dengan 1. Apakah benar? Yang B, jika X kuadrat sama dengan 1, maka X tidak sama dengan 1. Yang C, jika X sama dengan 1, maka X kuadrat sama dengan 1. Nah, yang D, jika X sama dengan 1, maka X kuadrat tidak sama dengan 1. Yang E, jika X kuadrat tidak sama dengan 1, maka X sama dengan 1. Nah, di sini terdapat pembahasan soal nomor 2. Nah, di mana diketahui jika X sama dengan 1, itu kita simbolkan dengan P. Maka X kuadrat sama dengan 1, itu kita simbolkan dengan Q. Nah, jadi jika X sama dengan 1, maka X kuadrat sama dengan 1, itu kita simbolkan dengan P maka Q. Nah, yang ditanya masih sama, yaitu adalah konvers. Nah, jadi ingat, konvers tadi itu kebalikan dari implikasi. Nah, di mana implikasinya itu P maka Q itu juga sama dengan Q maka P, atau konversnya Q maka P, karena balikan dari P maka Q. Jadi konversnya itu A, jawabannya jika X kuadrat sama dengan 1, maka X sama dengan 1. Nah, sampailah kita ke soal yang ketiga, di mana soalnya berbunyi, diketahui sebuah pernyataan P maka negasi P atau Q. Ingat, tanda P seperti ini itu adalah atau. P maka negasi P atau Q. Maka tentukan konversnya. Nah, di mana yang A berbunyi negasi P atau Q dan P. Nah, itu yang A-nya. Ingat, tanda pi kebalik itu bacanya dan. Yang B, negasi P atau Q atau P. Yang C, negasi dari negasi P atau Q atau P. Nah, seperti itu. Yang D, negasi dari negasi P atau Q dan P. Nah, yang terakhir yang E, negasi dari P atau Q atau P. Oke. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pembahasan jawaban soal nomor 3. Nah, diketahui implikasi atau pernyataan dasar dari pernyataan tadi yaitu P maka negasi P atau Q. Nah, di sini ditanyanya masih sama, yaitu konversnya. Nah, kita jawab P maka negasi P atau Q itu konversnya adalah negasi P atau Q maka P. Nah, akan tetapi di jawabannya tadi itu tidak ada pernyataan konvers itu. Maka untuk mencarinya kita harus mengekivalenkan atau mencari persamaan dari konversnya. Nah, di mana konvers yang sudah kita cari tadi yaitu negasi P atau Q maka P itu kita ekivalenkan. Nah, maka dapatlah negasi dari negasi P atau Q atau P. Nah, jadi jawaban yang benarnya itu sudah dapat C, negasi dari negasi P atau Q atau P. Nah, sampailah kita ke titik terakhir, titik di mana kita sudah selesai menjawab semua soal dan kita sudah membahas bagaimana cara menjawabnya.
Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua sebagai penambah wawasan dan lain-lain. Dan apabila terdapat kesalahan kata atau kekurangan dari video ini, saya mohon maaf. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan ribuan minta maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.